Beginilah kisah hidup wanita Pang yang pilih hijrah dan dulu ternyata tubuhnya penuh tato. Kini penampilannya berubah drastis guys. Sosok Mondi Tato, seorang wanita Pang penuh tato di wajahnya dan sebagian besar tubuhnya tengah menjadi pusat perhatian banyak orang. Usai memantapkan dirinya untuk hijrah dan berhijab, keputusan Mondi Tato memilih jalan hijrah tak lepas dari peran seorang Ustadz Ebit Lau. Sebelumnya, ia merupakan seorang Vespang yang hidup di jalanan. Hingga akhirnya, Ebit Lau terlihat menghampiri anak perempuan, dia adalah Mondi Tato. Hingga akhirnya, Ustadz memberikan Mondi baju lengkap hijab. Dengan berurai air mata, Mondi pun langsung memakainya. Dan kini, Mondi Tato tengah berada di Malaysia untuk memperdalam ilmu agamanya pada Ustadz Ebit Lau. Dan yang kedua, tanya ini Mondi ya, ini bangku ini. Dia pakai ini, langsung dia berdiri, langsung dia tarik ininya, langsung tutup. Ih, aku langsung kaget. Aku kaget loh kan, begini. Pas posisi lagi seperti ini, langsung datang ketok-ketok. Itu apa? Driver langsung Ustadz buru-buru langsung begini kan, oke kan, kenapa Ustadz, kenapa itunya ditutup gitu adanya gitu kan. Tak apa ya, ini Mondi katanya silau gitu. Ilahana, ya ilahana, yassir lana umurana. Ilahana, ya ilahana, min dinina wa dunyana. Ini Pak, mamanya Bapak Mondi. tahu nggak akan ada orang sebaik Ustadz Ebit Liu di dunia ini membantu Mondi. Betul Pak Ustadz, saya akuin itu. Dan saya sudah minta maaf sama Ustadz Ebit melalui David. Melalui krunya di sana bahwa saya sebagai orang bodoh, orang tidak mampu, orang bodoh lah kasarnya. Saya mohon maaf kepada Ustadz Ebit atas perlakuan anak saya. Mungkin anak saya dalam tekanan atau istilahnya diiniin sama orang yang tidak bertanggung jawab gitu Pak Ustadz. Dia bilang hanya karena uang, Pak. Dia bilang ini, dia hanya karena uang saja. Nah, Dia bilang hanya karena uang saja. Dia bilang dia rekor nih. Bapak iya. coba lihat. Hanya dia nah. Tuh. Dia bilang, nih, Bapak baca nih. Mondi cuma pengen uang Nah, doang. iya. Hanya karena uang Iya. dia fitnah Ustadz Ebit Liu. Ya Allah. Jahatnya orang yang memberi dia Nah. uang itu. Nah itu Pak Ustadz, gini Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Saya Pak. sudah ngomong sama orang itu. Saya udah ngomong sama orang itu yang membawa dia. Siapa yang Jangan risau, mengundang jangan Bapak khawatir. namanya siapa, Pak? Yang Bapak bicara siapa? Namanya Ya. siapa yang undang? Saya tidak tahu nama percis, tapi namanya itu di capture itu dengan nama Ibu Elis atau Kak Elis. Saya tidak tahu nama pastinya Pak Ustadz. Ya kan, dan tidak pernah berhubungan dengan saya atau minta izin kepada saya gitu sebagai orang tuanya. Ya Allah, Pak. Sekarang udah bola salju, Pak. Ustadz Ebit Liu itu lagi di England, Pak. Lagi pergi dakwah di England. Itu pulang Iya. gara-gara ini, Pak. Pak Ustadz, saya minta maaf sama Ustadz Ebit. Dan sekali saya mohon maaf, mungkin di Mondi mungkin ada tekanan Pak Ustadz di sananya. Ada tekanan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Mondi itu WhatsApp saya, Ustadz, besok saya pulang jemput di airport. Dia minta pulang, tapi dia nggak pulang sampai sekarang, udah seminggu. Ini Mondi Karena WhatsApp saya. ditahan Pak Ustadz. Karena saya udah telepon kemarin, karena ditahan dia. Dia mau berangkat mau pulang. Ternyata Kenapa dia ada ditahan? laporan. Kurang paham saya, karena tidak kurang paham saya Pak Ustadz. Makanya saya minta mohon, saya gini Pak Ustadz. Pertama Mondi pergi ke Malaysia aja Pak Ustadz. Saya minta mohon, Mondi tolong Bapak dikasih tahu nomor siapa agar Bapak bisa mengumumi Mondi. Gitu kan Pak Ustadz. Ternyata di black begitu aja Pak Ustadz. Jadi saya komunikasinya nggak sama siapa di sana. Gitu. Sedangkan saya di sini juga udah kebingungan Pak Ustadz. Saya mengadu mas apa? Saya meminta nomor Pak Ustadz, nggak ada nomor Pak Ustadz. Saya mau minta sama siapa lagi di sini? Dan dia itu di luar batas
Ini udah kelewat batas Pak, nggak masuk akal. Dia fitnah ulama, orang yang paling dicintai di Malaysia, orang paling Betul. baik Pak. Saya nggak pernah lihat orang lebih baik dari Ustadz Ebit Liu Pak. Orang baik Betul, luar saya biasa. akui Pak Ustaz. Saya Allah mengakui. orang yang hatinya lembut, tulisannya lembut, orang yang hati-hati hanya Allah saja. Dia cari uang, Betul, pakai Pak uang Ustaz. pribadi dia bagi. Dia sayang si Mondi, dia angkat, dibawa ke pesantren di Malaysia. Di Malaysia tuh bukan di rumah dia. Ada istrinya Ustadz Ebit juga, dibawa didulukan di pesantren. Pas Ustadz Ebit sama istri pergi haji, dia pulang tanpa permisi, Pak. Tanpa bagi kabar dia, dia pergi nikah, pergi kawin di Jakarta kan. Nah, jadi Bapak tenang aja. Bapak kan nggak bersalah, ya. Mondi kalau dia bersalah dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya, Pak. Dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dia. Bapak nggak usah juga sedih dibayar. Betul Pak Ya, Ustaz. jadi Saya kalau mengakui itu Pak Ustaz. Kalau saya sebagai orang tua lelaki Pak Ustaz, ya tabat